semua? Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai praktikum kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Oke. Praktikum kita hari ini itu tentang laju reaksi ya. Jadi laju reaksi itu adalah ukuran seberapa cepat laju reaksi atau reaksi kimia itu berlangsung pada suatu materi. Oke, jadi dalam laju reaksi itu ada 4 faktor yang mempengaruhi jalannya laju reaksi. Ada yang tahu 4 faktor itu apa saja? Pak, sebenarnya faktor yang mengaruhi laju reaksi itu konsentrasi, gas permukaan, suhu, dan katalis, Pak. Ya, tepat sekali, itu ada 4 faktor. Yang pertama suhu, yang kedua itu konsentrasi, yang ketiga gas permukaan, yang keempat itu katalis. Ya, daripada praktikum kita kali ini kita yang menggunakan 3 faktor, yaitu gas permukaan, katalis dengan konsentrasi. Suhu kita tidak gunakan. Ya, di sini kita sudah punya 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 akan melakukan praktikum dengan faktor konsentrasi. Kemudian kelompok 2 itu faktor gas permukaan, dan kelompok yang di sana itu apa? Katalis. Ya. Katalis. Coba baca alat dan bahan ada apa saja? Ya, alat yaitu botol, balon, gelas ukur, dan sendok. Dan untuk bahan yaitu ada cuka, kemudian soda kue. Ada Soda kue. Lanjut ke prosedur kerja. Coba dibaca. Lalu kita masukkan cuka 40 ml ke dalam botol 1 dan 2. Oke, masukkan cuka 40 ml. Setelah dimasukkan, di sini kita punya 2 gelas ukur dengan masing-masing gelas ukur itu ada 40 ml cuka. Cuka tahu dia punya nama kimia itu asam asetat ya. Asam asetat. Ini langkah selanjutnya. Untuk selanjutnya masukkan 1 sendok soda kue ke balon. Masukkan 2 sendok soda kue ke balon 2. Oke, 2 sendok. Ini jangan datang. Langkah yang keempat, masukkan cuka ke dalam botol. Langkah yang kelima, hubungkan balon 1 dan 2 ke dalam botol 1 dan 2. Aduh ya ampun, tengok.
langkah selanjutnya, tuangkan soda kue ke dalam botol 1 dan 2 secara bersamaan. Pas tuang itu timer 1, 2, 3. Ya Allah. Sama-sama. Sama-sama. Timer, lihat waktu. Ini botol 1, ini botol 2 ya. Balon tebal. Balon hijau lebih besar. Di waktu 3 menit. 10 detik untuk kedua botol ini mencapai. Yang kedua itu adalah luas permukaan. Oke, coba alat dan bahannya apa saja di situ. Alatnya yang pertama, Ada mortal alu, ya mortal lalu ini. ada gelas kimia, Ada 12. Jadi alatnya itu ada mortal dan alu. Kemudian gelas kimia kita butuh 2 gelas kimia. bahan, Bahannya ada cangkang telur, dan dan ada juga cuka. ya. Untuk bahan kita pakai cangkang telur atau kulit telur dengan cuka. Oke. Kita masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama, Siapkan 2 lempeng cangkang telur, ya ambil 2 lempeng. 2 lempeng. 1. yang kedua hancurkan 1 lempeng cangkang telur, Oke. Dari cangkang telur yang lempeng pertama itu kita kasih hancur dia sampai ukurannya kecil begini. Ya, kira terlalu. Lalu masukkan cuka ke dalam gelas kimia dengan perbandingan yang sama. oke, kita pakai 60 ml cuka. Silakan tuang sambil lihat dia punya ukuran. 60 ya. Masukkan cangkang telur ke dalam gelas kimia. Oke, setelah kita masukkan ke dalam, ya silakan diamati ya perubahan. Tunggu beberapa saat. Kalau yang besar lama. Besar sama naik. Naik dia bermain. Naik. Makin besar makin misalkan anak kecil tuh yang ikut tuh, kalau yang besar kayak ini. Langsung lihat.
Bisa kesini. Nanti aku bilang. Atau mau tulis? Tulis nilai cangkang telur yang kecil lebih cepat terangkat ke atas. Nah, dibandingkan dengan Cangkang cangkang telur besar. dibandingkan Nanti semua angkat. Oh iya deh. Bosong pernah rendam telur bosong deh. Bosong pernah rendam telur ya. Hasil ini ada yang bisa kok. Tentukan dia punya perbedaan. Oke. perbedaan yang dapat kita amati adalah cangkang telur yang kecil jauh lebih cepat terangkat ke atas dibandingkan cangkang telur yang besar. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ya berdasarkan dia punya faktor tadi, luas permukaan. Terus kita sudah melakukan dia punya percobaan ini. Ada dua yang bisa buat dia punya kesimpulan. Ya, silakan. Dari percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan semakin besar luas permukaan maka laju reaksi akan semakin cepat berjalan. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, kita akan lanjutkan untuk percobaan yang berikut. Percobaan yang ketiga untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga itu ada katalis. Alatnya itu ada apa saja? Untuk alat-alat yang digunakan gelas kimia, bahan-bahan yang digunakan anak hektar, cuka, dan pemutih kopi. Untuk langkah kerja yang pertama, Untuk langkah kerja yang pertama, masukkan cuka ke dalam gelas 2 detik. oke, silakan. Baik, untuk perbandingannya itu 40 mili. Oke, untuk langkah kedua, masukkan pemutih ke dalam gelas 1 dan 3. Baik, untuk pemutih untuk gelas pertama itu kita gunakan 20 mili. Oke, kemudian untuk gelas ketiga itu kita tambahkan 20 mili juga. Langkah kerja yang berikut. Untuk langkah kerja yang ketiga, masukkan anak hektar 1, 2, dan 3. Masukkan anak hektar. Kita lihat, kita tunggu sampai 5 menit dan kita lihat perubahan yang terjadi pada anakan hektar tersebut. Silakan biar pemutih sambil ini perlu lanjut. Nanti karat ibu. Kalau cium habis sana pusing bukan manusia. Kebetulan aku ini. Gimana? Cium berarti dia langsung mati. Putri doang ini sakit. Kalau Baik, dari percobaan yang telah kalian lakukan, ada yang bisa menyampaikan bagi saya? Pemutih mengandung hipoklorit dan juga mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang telah kami lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung pada cepat adalah
Kelas ketiga cuka tambah baiklin. Kemudian merupakan katalisator. Baik, jadi dari kesimpulan yang kalian itu dapat kita ketahui bahwa dari percobaan yang ada pada gelas ketiga itu adanya pengaruh katalis, yaitu adanya laju reaksi yang ditandai dengan terjadinya karat pada anak hektar yang ada pada larutan tersebut. Baik, sekian untuk praktikum kita hari ini. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan tentang mengidentifikasi senyawa hidrokarbo. Jadi tujuan praktikum kita ada dua. Yang pertama, mengamati perubahan fisik dan fisika dan kimia yang terjadi pada berbagai lahan, yaitu gula, yang kedua itu menganalisis unsur karbon dan hidrogen yang terdapat dalam bahan-bahan pada gula pasir, terigu dan tanah. Jadi nanti kita akan lihat dari ketiga bahan tersebut apakah mengandung karbon atau tidak gitu. Nah jadi yang karbon itu ada dua unsur, karbon dengan hidrogen. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu satu, alat yang digunakan lilin, korek api, sendok. Dua, bahan yang digunakan garam, gula pasir, dan tepung. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan untuk menguji apakah tepung itu mengandung unsur karbon atau tidak.